Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan segenap keluarga besar Yayasan Masjid Namirah, Ketua dan seluruh pengurus takmir Masjid Namirah, para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dan juga dengan tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Karena itu mudah-mudahan majelis ilmu kita malam ini majelis yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama mengkaji firman Allah di dalam surat Ali Imran. Malam ini sampai pada ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina, dijadikan indah, linnas, terhadap semua manusia, yang mukmin maupun yang kafir, hubbus syahawat, memiliki rasa cinta. Jadi setiap manusia akan memiliki rasa suka, rasa senang kepada apa yang akan disebutkan oleh Allah berikutnya. Minan nisa, yang pertama perempuan. Wal banin, yang kedua suka anak-anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarati, harta yang melimpah. Perempuan, anak, harta, minadh dhahabi wal fiddah, dan harta ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama minadh dhahab, emas.
Ada yang tidak suka emas? Tidak ada. Ada yang suka sampai 51 kilo. Itu tidak suka lagi itu. Kalau sudah kebanyakan sulit mau diapakan. 51 kilo mau dipakai anting-anting ya. Pakai kalung ya. Sengkle gulune. Nah, sudah. Harta itu kalau terlalu banyak dan tidak dipakai untuk yang manfaat, ya menyulitkan juga. Wal fiddah, emas. Nah. Wal khailil musawwamah, harta yang tidak kalah menariknya juga adalah khail, kuda-kuda musawwamah pilihan. Ada orang yang senang kuda, itu ada. Termasuk Presiden Prabowo itu senang kuda ya. Ya, ada berarti. Kucing yang ada. Wal an'am, selain kuda, al an'am itu ternak yang biasa dirawat orang untuk makanan atau untuk perdagangan, sapi, unta, kerbau, kambing. Wal harth, sawah ladang. Perempuan, anak, emas, perak, kuda, ternak, sawah ladang. Semua orang pasti suka. Dzalika, tapi itu semua mata'ul hayatid dunya, keindahan hidup di dunia. Wallahu, sementara Allah indahu, di sisinya husnul ma'ab, ada tempat kembali yang jauh lebih baik dari yang disebutkan di depan tadi. Kalau di dunia, nanti ada detailnya ayat ini. Kalau di dunia laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, nanti di surga lebih menarik lagi perempuan surga, lebih menarik lagi perempuan laki-laki, lebih banyak lagi. Wal banin, anak-anak. Meskipun anak-anak, orang tua punya anak 1, 2, 3 ditakdirkan Allah meninggal semua, kan itu tabungan surga. Nanti di surga ketemu lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di ayat ini Allah jelaskan kepada kita hal-hal ini semua orang suka. Apa yang Allah sebutkan di ayat ini yang dicintai oleh manusia bisa menjadikan orangnya dengan benda-benda ini masuk surga, bisa juga menjadikan orangnya masuk neraka. 7 atau 6 ini bisa menjadikan hidup orang di dunia ini bahagia, bisa juga membuat orang di dunia ini sengsara gara-gara ini. Nah, istri, suami bisa membuat hidup orang di dunia ini bahagia, bisa juga menderita.
anak, harta, dan seterusnya. Kita lihat lebih detailnya. Fabada'a bin nisa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan urutan pertama yang dicintai orang, yang menggoda orang itu perempuan? Kenapa? Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena Nabi mengatakan bahwa bagi seorang laki-laki yang paling berat ujian di dunia ini adalah ujian perempuan. Ojo banget-banget ya perempuan. Harta menjadi fitnah, anak menjadi fitnah, sawah ladang menjadi fitnah. Apa saja yang ada di dunia ini menjadi fitnah, artinya bisa menggoda. Fitnah di sini artinya bisa menggoda. Nah, dari sekian banyak yang bisa menjadi fitnah bagi orang, maka ranking pertama itu adalah perempuan. Bukan saya yang ngomong, ini hadisnya. Ma taraktu ba'di fitnatan adzarra 'alar rijal minan nisa. Aku ya, sepeninggalku, kata beliau, sepeninggalku ada fitnah yang adzarra 'alar rijal, sangat membuat laki-laki tersakiti, tergoda. Tidak ada yang lebih kuat daripada nisa. Nah, iki gak wanita dawa aku nerangno. Cukup wis jelas lah ya. Jelas. Ya jelas. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini ketika seorang suami tidak mampu, tidak berhasil mendidik istrinya menjadi wanita yang solihah, maka yang paling membuat hidupnya sengsara adalah istrinya, karena dia gagal menjadikan istrinya menjadi wanita solihah. Tapi kalau seorang suami berhasil mendidik istrinya atau istrinya menjadi orang wanita, istri yang solihah, hadis ini tidak kena hadis yang lain, yaitu ad-dunya mata. Dunia ini adalah keindahan, perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik keindahan dunia ini, sebaik-baik yang membuat hidup kita tenang, bahagia lahir batin, al-mar'atus solihah, yaitu istri yang solihah. Jadi yang membuat laki-laki sengsara di rumah tangganya itu istri yang tidak solihah. Yang membuat laki-laki tentrem, bahagia, sakinah di dalam keluarganya, ya istrinya yang solihah. Ini untuk yang sudah berkeluarga ya. Jadi sekali lagi, ketika istri itu menjadi wanita yang solihah, maka dia menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya dan sumber kedamaian bagi anak-anaknya. Itu kalau istrinya solihah. Tapi kalau istri tidak solihah, yang menderita suaminya menderita, anak-anaknya menderita, bahkan yang lain-lain juga mungkin menderita. Ini
Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan urutan pertama yang bisa memfitnah kehidupan orang adalah wanita? Karena tidak solihah tadi. Urutan yang kedua, al-banin. Wa hubbul banin, cinta anak itu tarotan ada kalanya littafakhuri wazinah. Ada orang punya anak, seneng kepada anaknya hanya untuk kebangga-banggaan saja. Wazinah, dan untuk pamer saja. Ada. Anakku ganteng, anakku ayu. Kebanggaannya cuma di situ aja. Watarotan, ada juga orang yang mencintai anak itu yakunu litaktsirin nasl, akeh-akehan anak. Kalau waktunya unjung hari raya, anak sampean piro? Ada kebanggaan. 5. Aku sian. Wa takfiri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetapi punya anak banyak itu bukan sekedar untuk kebanggaan, tapi ada niat ibadah. Bahwa ketika anakku akeh, artinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak, dan itu juga merupakan ibadah. Makanya Nabi pesan kepada para laki-laki, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Tazawwaju, menikahlah dengan wanita yang punya 2 kriteria. Al-wadud, yang sangat mencintai kamu. Al-walud, yang itu terlalu vulgar. Cuma apa mana ya artinya itu? Ya. Apa artinya al-walud itu? Ya. Jangkrak. Ya. Tazawwaju al-wadud, nikahilah dengan perempuan yang wadud, yang sangat mencintai kamu. Tidak cukup itu, tapi juga al-walud. Dari mana kita tahu? Dari keluarga besarnya. Oh, mbak ni anake 9, adik ni mana 10, berarti bojoku mana kira-kira? Nah, itu al-walud, al-walud. Meskipun Allah berkehendak tidak begitu, ya sangat-sangat mungkin. Fa inni mukatsirun bikumul umam, sebab aku, kata Rasulullah, sangat senang, sangat bangga kalau nanti di padang mahsyar, ketika Nabi berbaris di depan, lalu umatnya berbaris di belakangnya, kalau umatku jumlahnya paling banyak, itu senang aku. Jadi memiliki anak banyak itu membuat Nabi kita bahagia. Jadi salah satu cara untuk membahagiakan Nabi kita adalah itu. Ketika orang tua berhasil dengan izin Allah mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh,
maka anak itu tidak menjadi fitnah. Justru naik levelnya menjadi qurratu a'yun. Tetapi kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang tidak berakhlakul karimah, anak itu tidak sekedar menjadi fitnah sebatas ayat ini, tapi levelnya turun lagi menjadi aduun, musuh bagi orang tuanya. Kalau fitnah ini level tengah-tengah, bisa diangkat dengan pendidikan menjadi qurratu a'yun, bisa turun kalau tidak dididik dengan akhlak menjadi anak yang aduun. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada istri musuh bagi suaminya, ada anak musuh bagi orang tuanya. Ada. Dan ketika anak seperti itu, tidak ada lagi kebahagiaan di dalam hati orang tuanya dalam keluarga. Ini terkait dengan anak. Yang ketiga, wahubbul mal, cinta harta. Tarotan, ada orang yang mencintai harta itu yakunulil fakhri, fakhr, untuk bangga-banggaan saja. Wal khuyala, untuk kesombongan. Qarun masuk kategori ini. Sombong dan bangga di depan orang lain. Makanya hampir setiap sore Qarun itu ngajak jalan-jalan keliling kampung, seluruh budak-budaknya diajak, termasuk harta-hartanya dipamerkan. Sehingga orang yang melihat itu komentar, la tafrah, Qarun ojo sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah itu tidak suka kepada farihin, orang-orang yang sombong. Jangan melirik sebelahnya lah ya. Yuku farihin ya. Nah, farihin itu dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran ada dua makna. Ada farihin dalam arti negatif. Ini contohnya, innallaha la yuhibbul farihin, sebab sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ada lagi, farihin itu ahli surga. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Di surga itu mereka akan bahagia dengan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Ya, cuma kalau ada orang tua ngasih nama anaknya Farihin, kudu jelas iki Farihin sing endi. Nah, itu. Farihina bima atahumullah. Nah, ketika ada orang yang melihat Qarun selalu pamer dengan hartanya, ada yang komentar begitu. Wahai Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jawabnya Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya semua ini karena memang aku punya ilmu untuk mencarinya. Di situ kesombongannya. Tidak menganggap bahwa itu semuanya pemberian Allah, tapi dianggap itu semua karena memang dia pinter mencarinya. Di situ kesombongannya. Nah, harta yang dipakai untuk kesombongan itulah harta yang fitnah tadi itu. Tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Watarotan, ada juga orang yang punya harta, yakunu, yang hartanya itu lin nafaqati fil qurubat,
Hartanya itu bukan untuk kesombongan saja, bukan untuk dinikmati dirinya saja, tetapi untuk diinfakkan fil qurbat, untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Banyak. Wasilatil arhami wal qarabat, harta yang dimiliki justru untuk menyambung tali silaturahim dan bahkan bisa merangkul orang-orang yang menjadi kerabatnya. Digunakan untuk manfaat. Hartanya dibelanjakan untuk ketaatan kepada Allah, hartanya digunakan untuk silaturahim. Wa wujuhil birri wat ta'at, digunakan untuk segala jenis kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang punya harta seperti itu, maka itulah sebaik-baik orang kaya. Orang kaya yang manfaat buat orang lain, doanya masyarakat itu, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau ada orang kaya pelit, doanya masyarakat itu, ya Allah, mudah-mudahan jelek doanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang, yang ada dalam genggaman orang yang soleh. Kalau orangnya soleh, kaya, kekayaannya manfaat. Tapi kalau orangnya tidak soleh, kaya, hartanya lebih banyak madorot. Madorot bagi dirinya, madorot bagi keluarganya, madorot bagi masyarakatnya. Karena orangnya memang tidak soleh. Jadi persoalannya, kaya itu tidak dilarang dalam Islam. Ya, tidak dilarang. Bahkan ada yang mengatakan harus kaya. Sering saya katakan bahwa Khulafaur Rasyidin 4 orang itu, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, hanya Ali saja yang tidak kaya. 10 sahabat al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang sudah mendapat kabar gembira masuk surga, itu juga 8-nya kaya, 2 saja yang tidak kaya. Nah, ketika sahabat-sahabat mulia itu kaya, maka hartanya itu manfaat buat orang lain. Manfaat, dan itu adalah sebaik-baik harta. Maka boleh orang mencintai harta, tetapi ketika sudah memiliki harta, hartanya itu bermanfaat. Berikutnya, wahubbul khail, seneng jaran. Ala thalathati aqsam, ada 3 model orang suka kuda itu. Taratan yakunu robatoha ashabuha mu'addatan lisabilillahi ta'ala fahaula yuthabun. Ada orang yang merawat kuda, itu memang disiapkan untuk sabilillah dulu, digunakan untuk peperangan fisabilillah. Nah, orang yang merawat kuda dengan tujuan menyiapkan untuk jihad fisabilillah, fahaula yuthabun, ini mendapat pahala. Bahkan di hadis lain diceritakan, kalau binatang atau kuda itu disiapkan untuk jihad fisabilillah, semua yang terlibat di dalam merawat kuda itu dapat pahala. Yang golek
golek ramban itu dapat pahala. Yang pagi-pagi nuntun kudanya dilatih untuk berlari itu juga dapat pahala. Ada hadisnya. Wataratan turbatu fakhran. Tapi ada model yang kedua, orang yang punya kuda itu hanya untuk bangga-banggaan, untuk dipamerkan. Fahadhihi ala sahibiha wizrun. Pemilik kuda seperti ini berdosa. Hanya untuk kesombongan, pamer harta. Wataratan litta'affuf waqtina inasliha. Ada juga model ketiga, orang yang merawat kuda itu memang untuk pekerjaan, mata pencahariannya itu untuk dikembangbiakkan dan tidak lupa dengan hak Allah. Nah, itu yang masuk dalam kategori firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah itu. Dan seterusnya. Karena itu para jamaah sekalian, kembali kepada ayat ini dulu. Ayat ini menerangkan bahwa istri, anak, emas, sawah ladang, binatang ternak ini bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Kalau ini dilakukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, maka ini semua bisa mengantarkan orangnya bahagia di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau semua ini tidak dilakukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, bahkan tidak bermanfaat, na'udzubillah, inilah yang membuat orang yang memilikinya jangankan bahagia di akhirat, di dunia saja bisa jadi tidak bahagia karenanya. Saya fokus lagi ke masalah anak misalnya. Di dalam Al-Quran itu ada 4 istilah paling tidak untuk anak itu. Anak sebagai zina, sekedar membanggakan fisiknya. Anak sebagai fitnah di ayat ini, bisa menggoda orang tuanya. Ada juga anak sebagai adu, sebagai musuh bagi orang tuanya. Dan yang paling puncak adalah anak sebagai qurratu a'yun. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilahnya masing-masing. Makanya dalam setiap doa kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, berilah kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang membuat mata ini sejuk, yang membuat hati ini tentram. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu setiap kali kan kita berdoa. Nah, karenanya di akhir ayat ini Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Semua yang disebutkan di depan itu adalah kesenangan-kesenangan dunia.
Tetapi wallahu indahu husnul ma'ab. Yang di sisi Allah justru lebih membahagiakan daripada yang di dunia ini. Apa? Di surga nanti. Allah takdirkan kita punya rumah di dunia. Tapi Allah juga berjanji menyediakan buat kita rumah di akhirat. Mana yang lebih kita cintai? Rumah di dunia atau rumah di surga? Kalau lebih cinta rumah di surga, ada syaratnya. Apa kata Nabi? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah masjid di dunia ini, Allah buatkan untuknya rumah di surga. Jadi kalau rumah di dunia gak harus apik-apik nemen. Yo apik tapi gak nemen gitu. Nggak harus lengkap fasilitasnya. Sebab nanti di surga ada rumah lagi yang lebih menarik dan lebih indah lagi. Tapi syaratnya tadi. Barang siapa yang mulazamah, yang rutin melaksanakan sholat duha, Allah sediakan istana di surga. Kan semua disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat itu, Allah beri dia rumah di surga. Nah, rumah di dunia ini sementara, rumah yang di surga selama-lamanya. Nah, itu contohnya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada yang jauh lebih baik lagi. Makanya doa istrinya Fir'aun, ini tidak boleh dipraktekkan doa ini. Asiyah binti Muzahim, salah satu istrinya Fir'aun, itu kan setiap malam berdoa. Di antara doanya adalah Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Ketika wa najjini min fir'auna wa amali, eling bojone. Ndak boleh itu. Wa najjini minal qaumidz dzalimin, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Kenapa istrinya Fir'aun Asia ini kok berdoa minta kepada Allah rumah di surga, padahal dia kan sudah tinggal di istana? Dia tinggal di istana, semua fasilitas terpenuhi, semua yang diinginkan tercukupi, tapi bagi dia ini dunia, ini semua dunia. Justru dia masih minta kepada Allah baitan fil jannah, masih lebih menarik rumah di surga. Caranya apa? Sabar menghadapi suami yang seperti itu. Karena itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu sabar dengan suaminya, insya Allah ibu-ibu dibuatkan Allah di rumah di surga nanti. Loh kok amin kabeh ketoke? Ini. Saya kira itu Pak Jalil, itu yang terkait dengan ayat ini. Insya Allah kita sambung dengan ayat berikutnya, insya Allah. Demikian para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.